Permasalahan kemiskinan di Indonesia masih menjadi salah satu persoalan yang sulit diatasi baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Misalnya saja kota Surabaya yang merupakan salah satu kota besar di Indonesia yang masih memiliki angka kemiskinan yang tinggi. Menurut BPS Indonesia, kemiskinan adalah ketidakmampuan finansial untuk memenuhi kebutuhan hidup yang paling mendasar. Permasalahan kemiskinan juga dapat menimbulkan permasalahan sosial, seperti tidak diterimanya masyarakat miskin sebagai gangguan. Ada dua kategori masyarakat miskin, yaitu kemiskinan perkotaan dan kemiskinan pedesaan. Kemiskinan yang terjadi di kota Surabaya masuk dalam kategori kemiskinan perkotaan. Jika kemiskinan tidak segera diatasi, maka akan berdampak pada aspek lain seperti perekonomian dan kesehatan, sehingga menimbulkan ketidakstabilan sosial. Pada bulan Maret 2023, penduduk miskin di kota Surabaya mencapai 136,37 ribu jiwa. Jumlah ini berkurang sebesar 1,84 ribu jiwa jika dibandingkan dengan kondisi Maret 2022 yang sebesar 138,21 ribu jiwa. Persentase penduduk miskin di kota Surabaya juga mengalami penurunan dari 4,72% pada bulan Maret 2022 menjadi sebesar 4,65% pada bulan Maret 2023. Jumlah minimum uang yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup per bulannya tercatat sebesar Rp718.370 per kapita per bulan pada bulan Maret 2023, bertambah sebesar Rp65.000 per kapita per bulan atau meningkat sebesar 10,9% bila dibandingkan dengan kondisi bulan Maret 2022 yang sebesar Rp652.540. Kemudian, indeks kedalaman kemiskinan kota Surabaya pada bulan Maret 2023 sebesar 0,71, mengalami peningkatan 0,02 poin dibandingkan Maret 2022, yaitu 0,69. Dalam hal ini, kebijakan yang dapat diambil pemerintah yaitu 1. Mendorong program UMKM di Indonesia. 2. Mendorong pemerataan kesejahteraan terutama di daerah terpencil. Yang ketiga, meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar. 1. Mendorong program UMKM di Indonesia seperti diberikannya lahan sebagai tempat untuk usaha para pedagang UMKM dan memberikan pinjaman modal dengan bunga yang rendah. 2. Mendorong pemerataan kesejahteraan terutama di daerah terpencil. Contoh, meningkatkan UMR yang setara dengan harga kebutuhan pokok. 3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar seperti pemerataan akses listrik terutama di daerah yang sulit untuk dijangkau. Sebagai mahasiswa, solusi yang dapat diberikan untuk pemerintah guna mengatasi masalah kemiskinan yaitu 1. Jaminan sosial, 2. KIP, 3. Kesetaraan pendidikan, 4. Pengendalian harga pangan, 5. Produksi industri rumah tangga. 1. Jaminan sosial diusulkan kembali karena belum optimal dan masih banyak masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Oleh karena itu, diberikannya pelatihan kerja permutaan sehingga dia mendapatkan keterampilan kerja untuk membuka wirausahanya sendiri. 2. KIP melanjutkan program ini karena implementasinya masih belum tepat sasaran, sehingga pemerintah perlu meninjau lebih lanjut dan menerapkan konsep transparansi dan pengawasan yang lebih ketat. 3. Kesetaraan pendidikan. Program ini dirancang khusus bagi anak-anak yang kesulitan memperoleh pendidikan karena kendala keuangan. Dalam beberapa kasus, mungkin ada faktor lain yang menyebabkan seorang anak tidak mau terjun ke dunia pendidikan, misalnya sifat keras kepala karena tekanan orang tua atau rendahnya motivasi. 4. Pengendalian harga pangan. Solusi ini dilakukan dengan memastikan biaya hidup tetap terjangkau. Salah satunya adalah pengendalian harga pangan, termasuk memastikan pasokan pangan berbiaya rendah dan aman. 5. Produksi industri rumah tangga. Sebagai pelajar, kita dapat menggalakkan program ini untuk menghasilkan kebutuhan seperti pangan, sandang, dan papan. Hal ini akan membantu menciptakan lapangan kerja dan mengurangi ketergantungan pada sektor publik. Surabaya, ibu kota Jawa Timur, kota terbesar kedua setelah Jakarta. Di balik gemerlapnya Surabaya, satu kampung di dalamnya terbalut kemiskinan, nyaris tanpa harapan. Orang-orang menyebutnya kampung 1001 malam, sebuah hunian berisi 200-an kepala keluarga yang hidup di bawah jalan tol Dupak.
Kendala dalam pelaksanaan kebijakan diantaranya 1. Kendala program UMKM berupa maraknya peredaran produk tidak asli atau palsu. 2. Terkendalanya program kesejahteraan masyarakat karena data kemiskinan yang digunakan sebagai dasar perumusan kebijakan seringkali tidak akurat dan tidak update. 3. Kendala dalam infrastruktur, yaitu terbatasnya izin untuk membangun usaha dan memerlukan biaya pendaftaran yang relatif tinggi. Dinas Sosial Surabaya mencatat setidaknya 23.000 warga di wilayah setempat termasuk dalam kemiskinan ekstrim. Data tersebut diketahui dari hasil pencocokan KTP dan KK dengan kondisi lapangan. Pihak Kepala Dinas juga mencocokkan melalui data MBR dan aplikasi check-in warga Surabaya. Cocokan data ini bertujuan untuk memberikan bantuan merata kepada warga Surabaya, serta memastikan bahwa bantuan tersebut diperoleh dari warga yang berdomisili Surabaya.